Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video Bootstrap PHP Array. Saya Muhammad Amri Lubis. Ini akan mendiskusikan materi tentang array. Suatu array adalah sebuah struktur data yang menyimpan satu atau lebih nilai yang memiliki tipe data yang sama dalam satu variabel tunggal. Untuk membedakan elemen-elemen data dari suatu nilai dan satu nilai dengan nilai yang lain, dalam sebuah array diberi indeks. Indeks itu haruslah dimulai dari 0, bukan dari 1. Dan bilangan bulat. Pemakaian array itu erat kaitannya dengan memori komputer. Karena setiap pendeklarasian sebuah variabel array, maka memori komputer akan dikapling untuk keperluan pemakaian memori tersebut. Semakin besar elemen data yang dikandung sebuah deklarasi yang dibuat di dalam sebuah array, maka semakin banyak memori komputer Anda yang akan terpakai. Kalau misalnya pernah diperhatikan seseorang yang menggunakan aplikasi, apakah aplikasi game atau aplikasi yang lain, setelah diinstal aplikasi itu kemudian dicoba di run, apa yang terjadi? Kelihatan ada video yang keluar itu gambarnya patah-patah. Disebabkan apa? Disebabkan memori tersebut telah dikapling untuk keperluan array yang ada di aplikasi itu. Karena proses komputer itu bekerjanya adalah aplikasi itu dibaca dari hard disk, kemudian dipindahkan ke memori. Nah, saat di memori tidak cukup ruang untuk dia untuk mengeksekusi fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Maka kesannya gambarnya patah-patah. Sebenarnya bukan, loading, tampilkan, loading dan tampilkan. Nah, itu penyebabnya. Kemudian array, bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array? Nah, kita belajar nanti hal-hal di sini. Ada beberapa poin yang diperlukan yang mesti diperhatikan sebelum membuat sebuah array. Yang pertama adalah nama array. Nah, nama variabel itu diawali dengan tanda dolar. Di sini saya contohkan mata kuliah. Dolar mata kuliah lalu sama dengan, kemudian ada array, kemudian kurung buka dan kurung tutup biasa. Dalamnya kalau kandungan datanya adalah teks, maka diapit oleh tanda kutip. Seperti pemrograman Java, basis data dan algoritma. Ini untuk mata kuliah. Kemudian hal lagi yang tadi yang sampaikan dari materi konsep yang ada, bagaimana cara untuk mendapatkan kembali data yang ada di dalam sebuah variabel array, maka dibedakanlah dia dengan diberi nomor atau indeks. Nomor itu mulai dari 0. Jadi untuk mendapatkan data pemrograman Java, maka sinteksnya atau tata bahasa penulisannya adalah $mtk kurung petak atau kurung siku 0. 0 ini adalah indeks. Maka output yang didapat adalah pemrograman Java. Kemudian kalau berikutnya $mtk1, maka yang dapat adalah basis data dan seterusnya. Nah, inilah sinteks atau cara mendeklarasikan sebuah variabel array di dalam PHP atau di dalam PHP. Dari contoh soal yang ada di sini, cetaklah kartu rencana studi ya, kartu rencana studi. Nah, di sini kalau kita lihat dari soal yang ada ini, mari kita analisis dulu. Dari layout yang ada di sini terdapat 6 variabel. Name, nama, nomor, ketiga-tiga ini adalah variabel biasa. Sedangkan kode, mata kuliah, dan SKS adalah variabel array. Maka nanti akan dibuatkan seperti ini, MTK, kemudian array, dan seterusnya. Dan dibuat hal yang sama seperti itu nanti untuk yang ada untuk mata kuliah ataupun yang kode. Jadi berikutnya array, cara mendeklarasikan array untuk kode array, kemudian di sini if 010 ini 09 dan 01 seperti itu. Nah, ini adalah variabel array. Oke, sedangkan untuk nomor ini adalah proses. Nah, kemudian itulah pengantar dari array tersebut. Sekarang bagaimana cara mengcoding, menulis programnya agar bisa diaplikasikan di dalam sebuah web aplikasi. Silakan dibuka text editor Sublime.
Saya menggunakan folder, di video ini menggunakan folder web5sib, lalu simpan, beri nama array KRS v4 PHP, enter. Oke. Seperti disampaikan di awal tadi, bahwa Bootstrap itu adalah teknologi yang mengandung CSS, mengandung JavaScript. Dengan teknologi itu, maka tampilan dari sebuah aplikasi akan lebih menarik. Ini adalah salah satu aplikasi yang dibangun menggunakan Bootstrap. Bagaimana tata letaknya, tampilannya menarik, kemudian ada layout, itu bisa dibuat. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam situs Bootstrap. Silakan dikunjungi Get Bootstrap. Ini dia Bootstrap versi 5. Kemudian silakan Get Started. Pergilah ke Get Started, silakan gulung ke bawah. Ini adalah template-template yang sudah ada dan bisa langsung digunakan. Silakan di copy, klik, paste di sini. Nah, oke, langsung simpan. Nah, kemudian ini dirubah namanya menjadi KRS, Kartu Rencana Studi. Lalu ini tidak diperlukan, dibuang saja supaya tidak banyak perhatian kita. Simpan. Nah, kemudian tampilan yang ada di layar ini selanjutnya kita layout. Semua coding yang ada di dalam aplikasi ini kita masukkan ke dalam sebuah box namanya container. div.container. Kemudian kita buat barisnya div row. Lalu kita bagi kolom-kolomnya, div column. Oke, sampai situ. Berikutnya kita perhatikan, balik ke soal. Di soal ini dia soalnya. Tampilannya seperti ini. Berarti diperlukan tabel. Ada tabel yang ada di Bootstrap. Silakan ke Bootstrap lagi, silakan ketik tabel sini. Itu dia. Kemudian klik tabel. Ya, silakan digulung ke bawah. Nah, apakah tampilannya mau seperti ini? Boleh. Atau mau yang seperti ini, pakai warna-warni? Silakan. Kita ambil saja yang paling atas ini. Nanti akan tampilannya seperti itu. Copy, klik, lalu paste di dalam sini, di antara div kolom. Paste. Oke. Lalu beberapa kita buang. Ini dirapikan dulu. Blok dan tekan tombol tab. Oke. Nah, simpan. Lalu refresh. Seperti apa hasilnya? Tadi kita gunakan versi 4. Itu hasilnya. Sudah KRS? Sudah. Oke. Balik ke soal. Ada kartu rencana studi. Silakan. Di bagian sini di atas tabel H2, kartu rencana studi. Nah, untuk menempatkan teks ini di tengah layar, silakan bikin kelas. Namanya text center. Jika warnanya ingin biru, bikin teks primary. Simpan dan refresh. Sudah selesai. Kemudian balik ke soal lagi, diperlukan ada name dan nama. Name dan nama. Letaknya di atas tabel, berarti di sini. Karena name dan nama itu adalah variabel, maka harus ada PHP. Karena HTML ini hanya bertugas untuk mengurusi tampilan, tetapi logik dan program itu dibuat di dalam PHP. Maka di sini silakan buat PHP. Name
150040. Kemudian nama, Reski. Nah, lalu silakan dibuat di sini satu buah di sini ada tab. Oke. Untuk menciptakan sebuah tabel, kita perlu siapkan dulu frame tempat dia bertengger, tempat dia diletakkan. Namanya TR. TR itu adalah table row. Nah, di sini dibuatkan TR. Nah, di TR itu bisa dibagi berapa kolom. Kolomnya di sini, kolom 1, 2, 3, 4. Oke. Maka untuk kolom yang name diberi namanya TH. TH itu table header. Itu tadi name. Kemudian di situ ada TD, tabel data. Tabel data itu kita minta bantuan dari PHP untuk menampilkan data. Di sini adalah name. Nah, kemudian hal yang sama berlaku, tinggal di copy saja. Di copy, hub ini buat nama, kemudian nama, simpan dan refresh. Oke. Baik, name sudah masuk dan nama. Baik. Nah, kemudian di table head ini sesuai dengan soal yang ada nomor, kode, mata kuliah SKS. Maka ini kita ganti semua menjadi nomor, berarti TH ya. TH, nomor, dan ini mirip, silakan di copy dan paste. Nah, kita berada di bagian tabel header ya. Refresh. Nah, oke. Oke. Ini seharusnya di atas. Baik, ini saya taruh ke atas supaya tidak bermasalah. Tabel head. Oke. Pindahkan ini ke bawah dulu, masukkan dalam header dia. Oke. Baik. Sekarang dalam header ya. Ini header, ini tutupnya. Berarti di ini ada 2 baris ya. Oke. Refresh. Nah, begitu. Nah, bagaimana caranya supaya ukuran daripada kartu rencana studi ini tidak terlampau melebar? Itu di settingnya di sini, di kolom MD6. M itu margin ya. Kemudian refresh. Nah, sudah mengecil. Lalu bagaimana cara menempatkan ini ke kanan, di tengah, maka kita setting lagi margin kiri dan margin kanannya. Nah, margin kiri margin kanan itu namanya MX auto, automatically dia akan tersetting diletakkan objek di tengah-tengah layar. Simpan. Sudah selesai. Balik ke soal, berarti sudah selesai yang ini. Sudah menyelesaikan mulai dari atas sini sampai ke sini. Nah, sekarang masuk ke dalam data 1, 2, 3 sampai kode mata kuliah dan SKS. Nah, ini diletakkan namanya tabel data. Ya, tabel data ya, atau T-body. Ini body daripada tabel. Maka di sini namanya T-body. T-body di sini ini tidak diperlukan. Kemudian ini diganti menjadi
Oke. Nah, baik. Tiba di ini, kalau kita lihat cara membuat atau cara mengerjakan baris pertama mata kuliah pemrograman Java kedua dan ketiga itu prosesnya sama. Karena dia berulang kerjaannya, maka diperlukan sebuah perintah perulangan namanya looping. Ya, looping itu letaknya di sini. Nah, looping berarti gunakan PHP. Di sini PHP. Baik, ini siapkan dulu variabelnya. Variabelnya itu yang tadi yang ada di dalam catatan di sebelumnya di sini. Ini variabel untuk array. Kode ini untuk mata kuliah. Pemrog Java basis data algoritma. Oke. Kemudian variabel array lagi SKS-nya 3, 3, 4. Oke. Ini kemudian data yang akan dimasukkan ke dalam tabel tersebut. Nah, disinilah diperlukan sebuah perulangan namanya for K sama dengan 0 selama K kecil dari 3, maka K plus. Nah, begin N. N-nya di mana? Di sini. Nah, karena di sini juga ada di sini sudah masuk ke dalam area HTML, maka buat lagi di sini PHP. Nah, tutup ini kemudian digeser ke bawah. Harus paham sampai di sini. Ini simpelnya, ini konsep yang sederhana dan paling penting. Jadi perulangan itu ada di sini. Nah, akan muncul 3 kali nama ini. Kita cobain ya. Mac Orto dan MDO. Refresh. Nah, muncul 3 kali. Ya, artinya tinggal dimasukkan data itu ke dalam array. Nah, yang ini tabel data. Ini adalah untuk mata kuliah. Kode dulu, kode bagaimana cara kita membedakan kode yang dimasukkan itu adalah IF010. Nah, diberi indeks itu mulai dari 0. Indeks itu yang kita pakai yang ini. Jadi di sini adalah tampilkan yang ke K, yang artinya yang ke 0. Yang ke 0 itu adalah pemrograman Java. Nah, kita lihat nanti looping lagi dia balik. Pertama di sini 0. Dibaca, tampilkan kode yang ke 0, maka tampil di sini apa? Yang tampil di sini adalah Java pemrograman Java. Nanti balik ke sini lagi dia ketemu looping yang ini, dia balik ke atas. Waktu dia balik ke atas, incrementnya di sini, increment ini namanya incrementnya. Incrementnya ini bertambah menjadi 1. 1 berarti yang ini basis data, keluar dari sini basis data dan seterusnya. Benarkah? Kita coba. Nah, benar. Nah, hal yang sama tinggal dikopas aja. Ini sudah benar. Ini nah, ini ganti dengan mata kuliah. Yang ini menjadi SKS. Refresh. Nah, sudah masuk. Tapi ada yang aneh. Kenapa? Nomor ada di F. Seharusnya nomor itu ada di letak kode. Ya. Isi kode ini letaknya di sini seharusnya. Nah, ini nomornya yang ada. Maka kita buat dulu nomor di sini. Tambah satu buah lagi variabel nomor. Dimulai dari 1. Lalu di sini ini adalah nomor. Perhatikan cara mendeklarasikan nomor dengan kode beda. Dia nggak pakai indeks karena dia variabel biasa. Sementara ini variabel array. Isinya ada kandungannya 3. Maka ini adalah kode yang ke 0, kode yang ke 1, kode yang kedua. Nah, setelah looping. Simpan dan refresh. Selesai. Tapi nomornya 1 terus. Ya, maka di sini diperlukan nomor plus. Simpan dan refresh.
OO. Apakah letaknya harus di atas body ya? Dalam body benar. Refresh. Nomor maaf, ini letaknya di sini, di luar looping, bukan dalam looping. Salah letakkan ya, dia letaknya di dalam looping, salah letakkan, seharusnya di luar looping. Ini awal looping, ini tandanya, ini tutup looping. Oke, baik, bagus, benar dia. Baik, kemudian dari situ sudah selesaikah? Oke, sudah selesai. Nah, kita tambah di sini jumlah SKS itu 3 tambah 3 tambah 4 10. Dihitung kapan? Dihitung saat perulangan. Dicetak kapan? Setelah perulangan selesai. Nah, ini adalah batas perulangan. Nah, di sini berarti ada rumus. Ya, di sini ada rumus. Oke, maka di sini tambahkan sebuah variabel total SKS. Sebelum dipakai beri awal dia 0. Kemudian di sini total sama dengan total ditambah SKS. SKS itu yang ini, SKS yang ke K. Nah, itu dia. Nah, ini proses menghitung saja. Menampilkannya setelah perulangan, berarti di sini tambah lagi TR supaya dia ada baris berikutnya. Maka di sini adalah TH atau TD, TH tabel header total SKS. Di bawahnya TD. Nah, kemudian di sini kita copy aja ini supaya tidak terlampau copy. Nah, ganti menjadi total SKS. Benarkah? Akan ada nanti total di bawah sini. Refresh. Nah, sudah ada. Tetapi letaknya di bawah kode. Alangkah baiknya kalau dia ada, kita geser 1, 2 geser ke sana. Cara menggesernya adalah maka kolom nomor, kode dan mata kuliah disatukan agar ruang buat total SKS ini panjang sampai kemari. Dengan disatukannya dia, maka nanti otomatis total ini angka 10 nilainya akan tergeser di sini. Nah, cara menggesernya di sini kita buatkan namanya call span. 3 kolom tadi yang disatukan, makanya call span ini sama dengan merge atau merging ya. Nah, sudah terkumpul ya. Terkumpul di sana. Kemudian bagaimana caranya kalau misalnya NIM ini saya kasih warna yang lain supaya tidak meragukan dengan nama tabel? Itu bisa ditambah di sini. Di sini namanya class text danger. Ya. Coba refresh. Nah, dapat. Nah, saya maunya kena semua. Maka ini saya pindahkan ke atas. Pindahkan ke CR. Nah, di CR ini akan kena, ini bloknya awalnya. Ini blok, di sini airnya. Oke, bisakah di situ? Nah, bisa, udah selesai. Nah, kalau ingin modifikasi tabelnya, coba buat di sini tabel aktif. Tabel aktif. Coba refresh. Nah, seperti itu yang terjadi. Kalau saya ganti ini menjadi border, tabel border, maka akan digariskan semua, ada garis semua pemisah-pemisah baris dan kolom. Nah, ada pemisah seperti ini. Ya, terserah keinginan masing-masing.
Kalau ini rubah lagi yang lain, tinggal cari di sini. Nah, bisa warna-warni seperti ini. Gunakan tabel primary. Warna-warna itu diambil dari sini. Kalau danger dia merah. Primary itu yang ini primary. Nah, secondary ini. Oke, dan sebagainya. Baik. Nah, setelah selesai ini, kita lihat data semua secara utuh programnya. Nanti cara Anda memprogram ini banyak cara. Pertama, tonton dulu video ini sampai selesai, baru kerjakan. Cara yang kedua adalah screenshot ini. Screenshot mulai baris 1 sampai baris 25, taruh di Word. Gulung lagi ke bawah pelan-pelan. Nah, screenshot lagi, taruh lagi di Word. Microsoft Word maksud saya. Kemudian screenshot lagi di situ, dan screenshot lagi yang terakhir sampai situ. Barulah Anda mulai pelan-pelan mengcodingnya. Nah, itu cara yang paling bagus adalah ditonton dulu video satu kali, baru kita mulai melakukan coding. Kemudian dari sini sudah selesai, maka tugas berikutnya adalah Anda diminta berlatih supaya Anda dapatkan skillnya. Silakan buat kartu hasil studi. Untuk kartu hasil studi ini, kalau kita perhatikan dan kita bahas dan dianalisis, maka di sini variabel yang array itu adalah kode, mata kuliah, SKS, dan nilai angka. Sementara nilai huruf, nilai mutu dan bobot dan seterusnya itu adalah variabel biasa. Hati-hati. Untuk mendapatkan nilai huruf, patokannya, acuannya adalah nilai angka. Untuk mendapatkan nilai mutu, acuannya juga adalah nilai angka. Jadi Anda buatlah sebuah function namanya nilai huruf dan function nilai mutu. Nah, untuk mendapatkannya ini aturan mainnya ada di sini semua. Sementara bobot ini adalah perkalian dari SKS dan nilai mutu. Nah, sedangkan total SKS sudah ada tadi dibuat di program KRS. Kemudian total bobot juga akan buat seperti seperti prosesnya di sini. Total bobot ditambah bobot, ini dijumlahkan ke bawah. Total bobot ini kemudian dibagi dengan SKS, itulah namanya IP. Saya ulangi kembali terakhir bahwa yang menjadi variabel array di sini adalah kode, mata kuliah, SKS, dan nilai angka. Selebihnya variabel biasa. Nah, silakan jika video ini bermanfaat bagi Anda, bantu subscribe dan komen, share kepada teman Anda. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.